Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada mata kuliah perpajakan lanjutan minggu ini mengkaji mengenai pemeriksaan pajak. Saya Iwan Sidarta akan membahas mengapa pemeriksaan pajak perlu dilakukan oleh pemerintah. Pemeriksaan pajak merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan, mengumpulkan pendapatan negara, mencegah penyalahgunaan, dan memelihara integritas sistem perpajakan. Adapun siklus pemeriksaan pajak dimulai dari fase self-assessment system, mendaftarkan diri, melakukan pembukuan atau pencatatan, bayar pajak dan melaporkan SPT. Selanjutnya fase pengawasan di mana dilakukan pemeriksaan pajak serta penetapan atau ketetapan. Pada fase sengketa pajak, terdiri dari keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi dan pembatalan ketetapan pajak. Fase penyelesaian sengketa terdiri dari banding dan peninjauan kembali. Pendekatan self-assessment system di mana wajib pajak melakukan mendaftarkan diri, melakukan pembukuan atau pencatatan, bayar pajak dan melaporkan SPT. Wajib pajak melakukan perhitungan dan memperhitungkan penghasilannya, melakukan pembayaran atau menyetorkan pajaknya serta melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melakukan kewajiban pajak maka pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena adanya risiko informasi yang keliru, risiko kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan risiko penerimaan negara yang berkurang. Risiko informasi yang keliru, salah satu risiko yang muncul adalah adanya informasi yang keliru atau tidak akurat dari wajib pajak. Hal ini dapat terjadi akibat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan atau pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Informasi yang keliru dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerimaan pajak. Risiko kepatuhan dan ketaatan wajib pajak. Risiko lainnya adalah ketidakpatuhan atau ketidaktaatan dari pihak wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat terjadi melalui praktik penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan dalam pelaporan keuangan atau penggunaan skema perpajakan yang ilegal. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Risiko penerimaan negara yang berkurang. Ketika informasi yang keliru atau ketidakpatuhan wajib pajak terjadi, risiko yang timbul adalah berkurangnya penerimaan negara. Jika wajib pajak tidak membayar pajak secara penuh atau menggunakan skema penghindaran pajak yang tidak sah, penerimaan pajak negara akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan negara untuk membiayai program dan layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Risiko ini juga dapat mengganggu stabilitas keuangan negara dan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemenuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 29 ayat 1 KUP menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. Jenis-jenis pemeriksaan pajak berdasarkan tempat yaitu pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan kantor dilaksanakan di tempat beroperasinya kegiatan usaha wajib pajak. Tahapan pemeriksaan pajak. Persiapan pemeriksaan. Mempelajari berkas wajib pajak dan berdasarkan data, berkas wajib pajak adalah berkas yang ada di unit pemeriksaan itu sendiri yang terdiri dari kertas kerja pemeriksaan, KKP, tetap dan KKP berjalan. KKP tetap adalah KKP yang pertama kali dibuat saat wajib pajak pertama kali diperiksa dan berisi informasi yang sifatnya tetap. Tahapan pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan meliputi
Memeriksa wajib pajak di tempat. Melakukan penilaian atas pengendalian intern. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan terhadap buku, catatan dan dokumen. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan dilakukan dengan pembuatan laporan pemeriksaan pajak (LPP). Kewajiban Fiskus yaitu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan kewenangan Fiskus yaitu melihat atau meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupun catatan. Mengakses dan atau mengunduh data. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Meminta keterangan dan atau tertulis dari wajib pajak. Adapun kewajiban wajib pajak yaitu memperlihatkan dan atau meminjamkan kepada Fiskus buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak. Memberikan kesempatan kepada Fiskus untuk mengakses dan atau mendownload data yang dikelola secara elektronik. Memberikan kesempatan kepada Fiskus untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang. Memberikan bantuan kepada Fiskus guna kelancaran pemeriksaan. Memberikan keterangan lisan dan atau secara tertulis yang diperlukan. Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan. Standar pemeriksaan berdasarkan pada PMK 199 PMK 03 2007 yaitu standar umum, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan dan mutu pekerjaan pemeriksa. Standar pelaksanaan sesuai dengan aturan PMK 199 PMK 03 2007. Standar pelaporan, laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Instrumen pemeriksaan pajak. Standar umum. Pemeriksa pajak telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta telah memiliki keterampilan dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak telah jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak telah menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak telah mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam melaksanakan pemeriksaan. Instrumen pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan. Pemeriksa pajak telah mempersiapkan pelaksanaan pemeriksaan dengan baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum pemeriksaan dilakukan. Pemeriksa pajak telah melakukan pengujian berdasarkan metode pemeriksaan dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan, audit program, yang telah disusun dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak telah dibentuk menjadi suatu tim pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak telah dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain dalam melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu. Pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Pemeriksa pajak telah mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk KKP. Instrumen pemeriksaan pajak. Standar pelaporan.
Pemeriksa pajak telah menyusun LHP secara ringkas dan jelas setelah pemeriksaan dilaksanakan. Pemeriksa pajak telah menyusun dan menandatangani LHP setelah pemeriksaan dilaksanakan. Kepala AP2 telah menandatangani LHP setelah pemeriksaan dilaksanakan. Setelah pemeriksaan dilaksanakan maka akan dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP). Adapun kemungkinan yang akan diterima oleh wajib pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SKPKB. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, SKPKBT. Surat Ketetapan Pajak Nihil, SKPN. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, SJPLB. Pembetulan SPT. Wajib pajak melakukan pembetulan SPT kemudian akan dilakukan pemeriksaan biasa. Wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dikenakan denda 2% dari kurang bayar. Kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang ditemukan wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT maka dikenakan denda 150% dari kurang bayar. Luaran mahasiswa yang melakukan penelitian pemeriksaan pajak dengan luaran skripsi, publikasi penelitian pada jurnal nasional bereputasi dan seminar internasional. Improve compliance of individual taxpayers through tax audit, study at one of the primary service offices in Bandung, International Journal of Financial, Accounting, and Management. 2023. Exploring tax audits instrument validation, perceptions of tax inspectors at a tax office in Bandung City. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah. 2022. Improve compliance of individual taxpayers through tax audit, study at one of the primary service offices in Bandung, on Conference on Accounting, Management, and Economics, CAME, 2022. Demikianlah materi video pembelajaran untuk materi pemeriksaan pajak pada mata kuliah perpajakan lanjutan. Tentunya materi ini masih banyak kekurangannya. Untuk memperjelas materi ini akan kita bahas lebih mendalam dengan menggunakan Google Meet yang akan saya share linknya di WhatsApp Group. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.